Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Octaviana dengan NIM 1908015065. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait hasil penelitian saya dengan judul hubungan antara self-compassion dengan body image terhadap siswa-siswi SMK PGR 1 Jakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait pendahuluannya. Jadi, masa remaja itu adalah masa yang penting dalam pertumbuhan dan juga perkembangan seorang individu baik secara fisik maupun mental. Masa remaja ini terbagi menjadi 3, diantaranya remaja awal, remaja pertengahan, dan juga remaja akhir. Fokus pada penelitian saya ini adalah remaja pertengahan, di mana dengan rentan usia 14 tahun sampai dengan 17 tahun, di mana biasanya rentan usia tersebut masuk dalam kategori anak-anak SMA ataupun SMK. Individu dengan tingkat self-compassion yang tinggi, mereka itu akan cenderung memiliki sedikit masalah terhadap body image mereka. Sedangkan sebaliknya, pada individu yang memiliki tingkat self-compassion yang lebih rendah, mereka itu akan cenderung memiliki kekhawatiran terhadap bentuk tubuh mereka. Self-compassion itu kan adalah kemampuan seseorang yang memiliki perhatian dan juga kebaikan terhadap diri mereka ketika mereka sedang menghadapi masalah atau mereka sedang tertekan pada diri mereka, seperti itu. Sedangkan body image itu kan adalah gambaran mental seseorang terhadap bentuk tubuhnya, seperti itu. Jadi dapat dikatakan pengembangan self-compassion ini sangat penting untuk membantu remaja menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi terhadap tubuh dan juga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih positif terhadap cita tubuh mereka atau body image mereka. Dengan populasi remaja sekitar 46 juta jiwa di Indonesia, memang perlu adanya perhatian khusus dalam memberikan pendidikan dan juga dukungan bagi seorang remaja dalam mengembangkan self-compassion dan lebih memahami terkait body image yang sehat dan positif itu seperti apa, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait gap riset pada penelitian ini. Jadi, saya menemukan satu jurnal yang memang membahas terkait hubungan self-compassion dengan body image, di mana temuan ini ditemukan oleh Whisky Liu tahun 2012 dan juga rekan-rekannya, di mana pada jurnal ini membahas 2 studi. Yang pertama itu studinya itu mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel self-compassion dengan body image. Dan juga studi 2 ini membahas terkait terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, yaitu variabel body self-compassion dengan body image. Dimana pada studi 2 ini kan terdapat hubungan yang signifikan antara self-compassion dengan body image. Maka dapat dikatakan semakin remaja memiliki self-compassion yang tinggi, maka mereka itu akan semakin positif mempunyai persepsi mereka terhadap body image mereka. Nah, temuan ini itu berkaitan dengan teori yang dibahas oleh Neff tahun 2003, di mana self-compassion ini menyatakan bahwa dapat membuat individu dalam menerima dirinya sendiri secara penuh, termasuk dengan menerima tubuh mereka, seperti itu. Dan juga pada studi pertama terdapat hubungan yang tidak signifikan antara self-compassion dengan body image. Nah, ini tuh ternyata penelitiannya juga berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ESIS tahun 2001, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang bentuk tubuh itu sebenarnya dapat menyebabkan dampak yang negatif pada kesehatan mental individu, seperti itu. Nah, ini tuh terjadi karena memang rendahnya tingkat self-compassion pada seorang individu yang mengalami kekhawatiran terhadap body image mereka, seperti itu. Jadi dapat dikatakan karena dari studi 1 dan juga studi 2 hasilnya bertentangan, maka dapat dikatakan gap riset pada penelitian ini, seperti itu. Terkait tujuan dari penelitian ini, yaitu dilihat dari problem yang ada, maka dapat dikatakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara self-compassion dengan body image terhadap siswa-siswi SMK PGR 1 Jakarta. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tinjauan pustaka. Jadi variabel yang saya gunakan itu adalah variabel self-compassion dengan variabel body image, di mana
pada variabel self compression ini, menurut Neff tahun 2011 dikatakan bahwa self compression itu adalah kemampuan seseorang yang memiliki perhatian dan juga kebaikan terhadap dirinya sendiri saat menghadapi kesulitan dalam kehidupan maupun kapanpun seseorang menerima kekurangan dalam dirinya serta mampu menerima penderitaan, kegagalan, dan juga bahkan kekurangan juga merupakan bagian dari kehidupan yang mereka alami, seperti itu. Sedangkan pada variabel yang kedua itu adalah variabel body image, di mana memang menurut Cylinder yang dikembangkan pada teorinya, body image ini sebagaimana adalah tubuh individu yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan juga kepribadian individu yang dapat mempengaruhi emosi dan juga pikiran individu. Jadi Cylinder ini mengatakan bahwa body image ini sebagaimana bentuk tubuh individu yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan juga kepribadian individu yang dapat mempengaruhi emosi dan juga perilaku individu, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait metode pada penelitian. Jadi, untuk desain penelitian yang saya gunakan merupakan pendekatan kuantitatif. Jadi, menurut Kasiram tahun 2008, pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian yang melibatkan penggunaan data dalam bentuk angka dan juga untuk menganalisis dan juga memahami terkait fenomena ataupun topik tertentu, seperti itu. Terkait partisipan yang saya gunakan itu adalah merupakan siswa-siswi SMK PGR 1 Jakarta dengan berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan dengan runtan usia 14 sampai dengan 17 tahun sejumlah 100 responden. Untuk teknik yang digunakan pada sampel ini merupakan teknik pure flow sampling yang menurut Sugiono tahun 2012 merupakan metode penentuan sampel di mana pada individu ataupun elemen yang dipilih ini dilakukan dengan cara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait instrumen pada penelitian. Untuk self compression, alat ukur yang digunakan itu adalah SCS atau self compression scale yang dikatakan oleh Neff tahun 2003, kemudian dimodifikasi oleh Sutanto tahun 2020, terdiri dari 26 butir pernyataan dari ke-6 komponen self compression. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan rentan angka 1 hampir tidak pernah sampai dengan 5 hampir selalu. Dapat dikatakan pada hasil analisa validitas ini tidak terdapat item yang tidak valid dan juga terdapat 26 item yang valid dengan koefisien alpha from Newton sebesar 0,951 yang maka dapat dikatakan instrumen ini dikatakan reliable untuk digunakan. Kemudian untuk variabel body image ini, alat ukur yang digunakan adalah MBSRQ atau Multidimension Body Image Self Relation Questionnaire, maksud saya seperti itu. Itu dikatakan oleh CHES. Nah, terdiri dari 69 butir yang kemudian dimodifikasi lagi oleh Fitri tahun 2017 yang terdiri dari 37 item dari 8 komponen body image, seperti itu, dengan menggunakan skala Likert. Pada rentan angka pertama itu sangat setuju sampai dengan 5 sangat tidak setuju. Maka dapat dikatakan pada hasil analisa validitas itu terdapat 30 item yang valid dengan koefisien tromba alfanya itu sebesar 0,842 dan terdapat 7 item yang tidak valid. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait teknik analisa data. Untuk teknik analisa statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa person correlation dengan menggunakan SPSS versi 23.0 dengan variabel bebas pada penelitian ini itu adalah self compression. Terus variabel terikatnya itu adalah body image. Pengumpulan data itu saya lakukan 2 kali. Yang pertama itu tanggal 13 dan yang kedua itu tanggal 15 Maret 2023. Nah, penyebaran kuesioner itu saya lakukan secara langsung dengan melalui personal chat yang kemudian saya sebarkan ke grup kelas dari responden yang saya gunakan melalui media WhatsApp, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait uji validitas dan juga reliabilitas. Jadi, untuk uji validitas self compression ini dapat dikatakan hasil yang tidak valid itu tidak ada, namun terdapat 26 item yang valid dengan koefisien tromba alfanya itu sebesar 0,951 yang dikatakan berarti instrumen ini dikatakan
reliable. Kemudian untuk body image ini dikatakan pada hasil analisa validitasnya itu terdapat 30 item yang valid dengan koefisien Cronbach alpha-nya itu 0,842 dan juga terdapat 7 item yang tidak valid, diantaranya pada item nomor 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan hal tersebut dapat dilihat dari tidak validnya itu dilihat dari jumlah atau nilai koefisien Cronbach alpha-nya. Jadi kalau misalkan udah di atas dari 0,842 maka item-item tersebut tidak valid. Itu seperti yang sudah saya jabarkan mulai dari angka 9, 32, 33 sampai dengan 37 seperti itu. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait uji korelasi. Nah, uji korelasi antara self compression dengan body image ini dilakukan untuk melihat sebenarnya apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut dan seberapa kuat arahnya dan hubungannya seperti itu. Nah, untuk uji korelasi ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan kuat antara self compassion dengan body image pada tingkat kepercayaannya itu 0,01 dengan hasil two-tailnya. Nah, dengan koefisien korelasinya sebesar minus 0,864 bintang 2 dengan probability value-nya itu sebesar 0,01. Artinya semakin tinggi tingkat self compression pada siswa-siswa SMK PGRI 1 Jakarta, maka mereka itu akan cenderung memiliki body image yang lebih rendah dan juga sebaliknya. Untuk itu dapat dikatakan HI diterima dan HI-nya juga ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara self compression dengan body image terhadap siswa-siswi SMK PGRI 1 Jakarta. Nah, hal ini diartikan bahwa siswa-siswi SMK PGRI 1 Jakarta ini memiliki tingkat self compression yang lebih tinggi dan mereka itu mampu menerima dan mengatasi dirinya sendiri dengan segala kelebihan dan juga kekurangan yang mereka miliki, sehingga mereka itu tidak mudah terpengaruh oleh body image yang ideal itu seperti apa. Nah, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neff dan Fogg tahun 2009 yang menemukan bahwa individu yang mampu berpikir secara positif pada dirinya sendiri untuk mengetahui penilaian negatif terhadap dirinya sendiri dan memiliki body image yang positif. Dengan demikian, pengembangan self compression dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi masalah body image yang tidak sehat pada siswa-siswi SMK PGRI 1 Jakarta. Terima kasih. Baik, berikut adalah bukti dokumentasi baik dari surat izin penelitian di Sekolah SMK PGRI 1 Jakarta dan juga hasil dokumentasi pelaksanaan penyebaran kuesioner di Sekolah SMK PGRI 1 Jakarta. Sebelumnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian yang saya sampaikan ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat saran dan kritik dalam penelitian ini akan saya terima dan akan saya perbaiki untuk penelitian lebih lanjut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.